Tsukamoto. 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 Oke, silakan, sudah dibuka semua logiknya? Nah, seperti biasa, logiknya itu bakal dipakai di akhir. Jadi abaikan aja, nanti kita bandingkan. Nah, si Tsukamoto ini dia akan menebak kira-kira apa namanya hasil ketika dia permintaannya 4.000 dan persediaannya 300 itu kira-kira production-nya berapa gitu. Nah, FYI, ini tuh bisa kalian jadikan topik skripsi kalau di aku ya. Tapi kalau dulu waktu di aku dulu, ini topiknya sangat-sangat rendah, jadi nilainya nggak terlalu oke. Jadi misalnya kalian punya case adalah kalian ingin menghitung nilai produksi suatu company, tapi punya beberapa kelemahannya kayak gini. Jika saya punya permintaan 4.000 dan persediaannya 300, kira-kira production-nya enak itu naik atau turun ya? Itu sudah suatu rumusan masalah. Nah, nyelesainnya gimana? Menggunakan fuzzy logic. Terus diimplementasikan di apps atau web. Itu udah skripsi. Sudah bisa. Tapi itu sebenarnya kurang fancy lah buat kalian. Karena harusnya lebih cool, lebih keren lah project. Oke. Di sini diabaikan. Nah, nanti diabaikan nanti. Terus kita mulai masuk di sini. Yang pertama kita masuk di permintaannya 4.000. Nah, permintaan 4.000 itu bentuknya kayak gini. Yuk, 1.000 berapa nih? 5.000. Nah, kalau 4.000 kira-kira bisa dapat kayak gini semua nggak sih? Kayak dititikin semua 4.000. 4.000, ini 4.000. Bener nggak kayak gini? 4.000. Betul? Titiknya di situ nggak bakal ada dua. Sepakat? Nah, terus pertanyaanku adalah, semalam aku explore sih, kenapa kok ada dua titik ya? Aku penasaran sih juga. Jadi biasanya aku sebelum mengajar tuh kayak juga belajar, merasakan dan meneliti kira-kira materinya tuh oke apa enggak buat dijelasin di kelas, dan mentah banget apa enggak dijelasin di kelas. Nah, terus aku baru mendapatkan jawaban yang sangat simpel adalah, kenapa ada dua garis sedikit dan banyak? Itu karena gini, 1.000 atau 5.000 itu subjektif di beberapa orang. Bisa aja orang tuh nyebut 5.000 itu adalah banyak, 5.000 menyebutnya sedikit. Sedangkan di fuzzy itu nggak boleh ambigu. Jadi makanya diberikan dua. Nah, itu catatan buat kalian sendiri. Kenapa ini kok ada dua titik? Jawabannya karena itu tadi. Ini ada dua sudut pandang, makanya dari low sama high. Ya, karena ada dari sudut pandang kalau dilihat itu sedikit apa enggak, ada sudut pandang kalau dilihat itu banyak atau enggak. Jadi ada dua perspektif. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Dibuktikannya apa? Ini loh. Dia kalau dijumlah pasti nilainya berjumlah 1. 0,25 sama 0,75 sama 0,6 sama 0,4. Sudut pandang low, sudut pandang high. Dijumlah pasti 1. Itulah kenapa aku tadi yang di awal itu aku terbalik. Dalam artian sebenarnya bisa pakai rumus 1 dikurangi satunya. Itu bisa. Cuman biar sama kayak di Windows, aku menggunakan rumus yang sama dari Windows. Oke, kita balik yang di sisi atas dulu.
Sini ada 4.000. Sini juga 4.000. Nah, 4.000 yang di atas itu berarti rumusnya berapa? Kurangi berapa? Per berapa? Kurang berapa? Yang di atas itu berarti berapa? 4.000 dikurangi 1.000 per 5.000 kurangi 1.000. Ini ya, 3 per. Oke. Yang bawah berarti berapa? 5.000 dikurangi 4.000 per 5.000 kurangi 1.000 berarti 1/4. Sudah. Oke. Terus sama halnya dengan yang satunya ini tadi. Sama halnya juga yang sini. Nah, kalau 300 yang atas itu rumusnya berapa? 300 per berarti rumusnya berapa? Yang atas dulu 600 dikurangi 300 per 800 kurangi 100. Yang bawah 300 dikurangi 100 per 600 kurangi 100. Jadinya ini. Kalian tadi aku lihat nggak pada lihat ini, udah bisa ini. Oke, sudah. Silakan dicermati dulu. Ini udah mulai punchline-nya 3, 4, 5 menit aja. Habis itu kita break dulu. Habis itu kita awal-awal aja. Nyicil progresnya kalian lah. Nyicil progresnya kalian. Oke, sudah siap. Kita masuk ke poin keempat. Ini kalian buka slide-nya dulu yang suka foto yang gambar ini. Ini kurang gede, jadi kurang ramah di mata nih, kurang eye friendly nih. Oke, yang suka foto sudah lihat. Nah, sekarang adalah rumus yang decrease. Decrease itu adalah garisnya ke bawah. Oke, decrease garisnya ke bawah. Nah, sekali lagi aku mengajarkan secara konseptual. Tadi kalau dia decrease ke bawah, nilai 1 tuh bernilai berapa dia? Kalau yang turun? 1 tuh berapa? X 1 tuh berapa? Kurang dari sama dengan 2000. Sepakat? Satunya X kurang dari sama dengan 2000. Kalau yang 0 X lebih dari sama dengan 7000. Nah, sekarang pertanyaan kalau di sisi sininya nih, kan dia turun. Misalkan Z-nya di sini. Jadi rumusnya berapa? Kalau kalian kurang-kurang tadi, kalau Z-nya turun berarti 7000 dikurangi Z per 7000 kurangi. Sudah. Kalian udah jadi model matematika. Paham kan yang decrease? Nah, kalau yang ini decrease itu yang naik. Oke. Kalau yang naik X-nya berarti kurang dari berapa? Yang 0 kurang dari sama dengan 2000. Kalau yang 1 kurang dari sama dengan 7000. Nah, kalau misalnya aku punya Z di sini, rumusnya apa? Z di sini? Berarti rumusnya apa? Kalau yang naik Z dikurangi Z kurangi 2000, 7000 kurangi 2000. Nangkep nggak di sini?
Oke. Oke, ini sampai step 4 dulu. Oke. Gue jadi pengen main nih. Apa? Nunggu landing dulu, nunggu landing dulu kan. Penting banget. Gak penting. Oke. Nah, kita sekarang sini udah rumus ini sudah didapat. Sekarang kita di poin kelima. Nah, di sini ada plus plus, ada min min. Kalian silakan lihat di video semuanya kalian. Ada plus plus, ada min min. Betul? Coba dibuka di slide kalian. Nah, kenapa ini plus plus ini min min? Itu adalah dari logiknya di sini. Jika dia stoknya high, demandnya high. Jika dia stoknya high, demandnya high, maka dia increase, maka dia plus plus. Kalau stoknya low, demandnya high, dia apa? Stoknya low, demandnya high, plus plus. Jika dia demandnya low, stoknya low, apa? Min min. Jika dia stoknya high, demandnya low, apa? Apa? Min min. Jadi ini dari sini. Oke, sudah? Sudah semua? Nah, lalu ini kita selanjutnya adalah masukkan value ini tadi. Yang stok itu yang ini. Kita masukin demand dulu. Demandnya kan ada 0,25 sama 0,75. Low sama high. 0,25, 0,75. Betul? Oke ya, 0,25, 0,75. Lalu yang bawahnya itu ada high sama low-nya yang ini. 0,4, 0,6. Betul? Sini. Nah, untuk value 0,4, 0,6, 0,25, 0,25 itu value-nya dari mana? Ingat nggak tadi? Dari apa? Kenapa kalau di sini dapatnya value ini? Karena N. N tadi apa? Dicari? Minnya. 0,4 sama 0,75 diambil berapa? 0,4. 0,6 sama 0,75? 0,6. 0,4 sama 0,25? 0,25. 0,6 sama 0,25? Yes. Sudah. Poin 5. Yang ini ada tricky. Ini ada tricky. Oke. Nah, kita ambil sampling yang 4.000 dulu. 4.000 ketika stock high dan demand high itu increase sama decrease? Stock high, demand high itu increase sama decrease? Increase. Nah, kalau increase ya, kalau increase itu ini yang grafiknya naik apa turun? Naik. Yang naik. Nah, rumusnya naik itu adalah yang ini nggak sih? Betul kan ya? Iya. Betul? Nah,
Sekarang rumusnya itu adalah yang Inggris itu adalah Z min 2000 per 7000. Jadi minta tolong perhatian lagi teman-teman di sini karena hitung-hitungan dan ini nggak ada di slide minus lagi. Jadi saya jelaskan. Jadi minta tolong perhatian lagi. Sekali lagi aku bilang, ini dapat 4000-nya, caranya cukup panjang. Tapi dia konseptual dan logika sederhana. Yang pertama kalian perhatikan adalah high demand sama high stock, dia increase sama decrease? Increase. Berarti rumus yang dipakai yang atas sama yang bawah? Yang bawah. Berarti aku tuliskan rumusnya adalah Z min 2000 per 7000 per 2000 sama dengan 0,4. Jadi terus dilakukan operasi sederhana. Oke. Yang pertama, Z min 2000 per 7000 per 2000. Z per 2000 kurangi 2000 per 5000. Lalu dikali silang jadinya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 5.000 yang bawah dapatnya dari mana? Kira-kira dapatnya dari mana? Stoknya. Ulangi dulu. Yang pertama kita perlu cek untuk high demand dan low stock itu plus increase atau decrease? Increase. Kalau increase rumusnya apa? Boleh minta tolong didiktekan? Z min 2000 per 7000 min 2000 sama dengan berapa? Sama dengan 0,6. Nah, terus dikali silangkan aja. Jadi Z min 2000 per 5000 sama dengan 0,6. Z min 2000 sama dengan 3000. Z sama dengan 5000. Betul? Semuanya? Nah, untuk 5750 sama 5750 di bawah silahkan kalian hitung sendiri. Tapi secara konseptual, aku sudah nulis notes-nya di bawah summary. Oke, aku tahan dulu sampai kalian selesai. Ini kurang satu slide lagi. Nih, 9/10. Udah 2 sesi. Udah 2 sesi selesai. Aku juga mau nih. Kerjain dulu lah, awal dulu, progres kalian dulu lah. Terang lagi. Yang sana ya, nggak kelihatan tuh saya. Nggak kelihatan dari saya. BTW serius sih, intermezzo dikit. Dari sini tuh view gunungnya bagus ya. Kayak ada 2. Kalau dari sini, kalian 2. Jadi kayak apa namanya? Bentuknya ini, view-nya bagus. Oke, sudah semua ya. Terakhir untuk menutup closing, untuk menutup Dito, kalian hanya tinggal melakukan ini. Ini rumusnya juga kayak tadi. Jadi 0,4 kali 4000, 0,6 kali 5000, 0,25 kali ini. Itu udah aku kasih clue-nya. Ini 0,4 itu value dari apa, 4000 dari apa. Udah aku tulis di summary. Jadi ini kali ini per 0,4, 25, 25. Sudah?
akhirnya yes, sudah selesai untuk proses. Nah, untuk mencoba di situ kalian terus aku pastikan kalian bahwa apa yang aku tulis itu nggak ada yang aku kurangi sama sekali, nggak ada yang aku tambah-tambahin juga. Jadi emang apa adanya, sama persis. Cuman bedanya kalau di summary itu lebih aku kasih notes biar kalian ingat, supaya kalian paham. Ini juga ini Uzi consequence. Nah, di yang fisiologik juga terakhir tadi kan Pak Dali udah, Takagi Sugeno juga udah, Sukamoto juga udah. Udah selesai. Jadi itu untuk di sesi 1 sama 2 sudah selesai. Jadi mungkin untuk ini kalian boleh break dulu. Terus aku minta tolong nanti sekitar pukul jam